Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wal intifa'a wal istifa'a wal ifadata wal istifadata wad dalala al huda wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad dalala al huda wad dalala al huda wad dalala al khair ibtigha wajhihi wa sawabihi wa qurbihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwatal iman, shaimin was shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan curahan karunia nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Allah panjangkan usia kita masuk di bulan Ramadan, dan hari ini sudah di hari ketiga insyaallah. Allahumma inna ala siyam wal qiyam wa tilawatul Quran wa talabul ilm. Semoga Allah menguatkan kita dengan pertolongannya untuk bisa menyempurnakan puasa kita, qiyam kita, kemudian tilawah kita, dan juga amal-amal yang menyertai puasa, ya, dari mulai thalabul ilmi, zikir, dan amal-amal saleh lainnya. Mudah-mudahan mabrur sesuai doa kita, taqabbal minna min jamil a'malina. Semoga Allah menerima setiap amal-amal yang kita lakukan, khususnya di bulan penuh berkah ini. Mari sama-sama kita lihatkan thalabul ilmi, mengkaji hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Wasiyatul Mustafa. Ya. Kemarin kita sudah masih ingat Pak, kemarin masalah apa Pak? Lewat Pak subhat. Wudu. Iya, kita sudah masuk ke sekarang ke 13 ya, 13. Terakhir itu siwak Pak. Ya. Jadi karena kemarin kita bahas siwak, jadi saya bawa siwak. Jadi ngomong siwak, ya ngomongnya siwak ya, siwak Pak. Jadi alaika bisiwak, dianjurkan untukmu itu selalu senantiasa bersiwak. Ya. Sampai Nabi ini ketika sakaratul maut, ya, minta siwak, minta disiwakin, maka Sayyidina Ali menghampiri dengan suara yang tidak terdengar, meminta Sayyidina Ali karramallahu wajhahu mendekatkan telinganya ke lisan beliau. Minta apa? Tolong siwaki. Disiwakin lah sama Sayyidina Ali. Meringis Nabi, kayaknya mungkin terlalu kasar gitu. Dilembutkanlah. Kemudian subhanallah, salah satunya adalah siwak itu hikmahnya dimudahkan ketika sakaratul maut. Salah satunya gitu. Maka kata Nabi, ya Ali alaika bisiwak, dianjurkan atasmu itu senantiasa bersiwak, karena dalam siwak itu ada arba'atun wa ishruna fadilah, 24 keutamaan. Ya. Maka ayo, ya, ada sunnah yang ringan, simpel seperti itu. Baik, masuk ke hadisnya ke-13. Hadis ke-13, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Ali, wahai Ali, alaika bis-salati fi awqatiha. Ya, sangat dianjurkan, wajiblah atas kamu itu salat pada waktunya. Fa innaha, karena salat pada waktunya itu kulla fadilatin wa sanam kulli ibadatin, adalah merupakan pokok keutamaan, pokok kebahagiaan, dan juga adalah dasar dari ibadah. Dasar dari ibadah. Maka ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah,
ibadah apa yang paling utama? Nabi menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha. As-salatu fi awwali waqtiha. Ya. Dalam satu keadaan begitu Nabi. Dalam keadaan yang lain Nabi bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu indallah? Amal apa yang paling sangat dicintai oleh Allah? Kata Nabi, adwamuha wa in qalla. Amal-amal yang dilakukan adwamuha, kontinuitasnya terjaga, mudawamah terus, ya. Wa in qalla, walaupun sedikit. Nah, gitu. Termasuk di dalam bulan suci Ramadan ini jemaah sekalian, ya, ada satu sesi, ada satu saat, ada waktu yang mustajabah, yaitu ya, akhir malam. Ya, akhir malam. Dalam hadis umum, akhir malam itu Allah turun ke langit bumi, memperhatikan manusia, ya. Dan Allah memberikan sebuah challenge, tantangan. Adakah yang meminta pada saat ini, maka akan aku beri. Adakah yang berdoa pada saat ini, aku akan ijabah. Adakah yang meminta ampunan pada saat ini, aku akan ampun. Nanti dalam hadis yang lain ada hadis, walaupun sholat 2 rakaat, nah, jangan pernah ditinggalkan. Jangan pernah ditinggalkan. Bolehlah di luar Ramadan kita nggak bangun tuh, gitu. Mungkin kebablasan. Tapi Ramadan ini kan memang ada sesi kita harus bangun, yaitu makan sahur. Sunnah juga dianjurkan juga di akhir menjelang subuh nih. Tapi jangan lupa pula untuk senantiasa menjalankan minimal 2 rakaat. Aqimis salata liduluki syams ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr wa innal fajra kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Allah berfirman, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau ingin kita mendapatkan maqam yang terpuji di sisi Allah, salah satunya adalah mudawamah untuk salat tahajud walau rakaat, walaupun 2 rakaat. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak. Surat tambahan. Begitu jemaah sekalian. Jadi dianjurkan atas kita untuk senantiasa sholat pada waktunya. Fa innaha ra'su kulli fadilah wa sanamu kulli ibadah. Dia adalah pokok keutamaan dan merupakan dasar dari ibadah. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa sholat tepat pada waktu. Apalagi bisa mengidrok dari takbiratul imam. Nah, gitu ya. Untuk senantiasa bisa ngejar takbiratul ihramnya imam. Subhanallah ya. Baik, yang selanjutnya jemaah sekalian, wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali yang kemudian di ke-14. Ya Ali, wahai Ali, tamanna Jibril ayyakuna min bani Adam. Tamanna itu ada istilah tamanni. Tamanna itu berangan-angan, ya. Berangan-angan tapi sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kalau roja itu harapan yang boleh saja terjadi. Tamanna juga, tamanni juga adalah merupakan harapan, tapi untuk tercapai ini jauh. Kayak kita mengangan-angan seandainya saya kembali menjadi seorang bayi. Nah, itu kan nggak mungkin. Itu namanya tamanni. Kalau roja berharap, ingin sekali saya menjadi pengusaha, mungkin ingin sekali anak saya menjadi penghafal Quran. Itu roja, itu mungkin terjadi. Ya, tergantung ikhtiar kita seperti apa. Itu taman. Ini tamanna Jibril, tamanna mengangan-angankan siapa? Jibril, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Untuk apa? Ayyakuna min bani Adam, untuk menjadi manusia. Nah, Jibril berangan-angan ingin menjadi manusia. Lisan khisal, karena 7 permasalahan atau 7 perkara, 7 alasan malaikat Jibril ingin menjadi manusia.
Ini pelajaran sebetulnya. Makna mukhalafahnya adalah pelajaran buat kita. Sungguh sangat bersyukurnya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia dan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama itu. Kenapa malaikat Jibril menginginkan menjadi manusia atau terkhusus menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? As-shalawatil khams. Karena umat Nabi Muhammad itu mempunyai keutamaan ibadah sholat lima ya. Ada 15 keutamaan sholat 5 waktu itu ya, sebenarnya kita tadi kotaknya itu ya. Salah satunya adalah akan dimudahkan ketika sakaratul maut, terutama kalau dengan berjamaah, banyak keutamaan. Maka malaikat Jibril menginginkan sekali amalan sholat 5 waktu itu. Kita maklum dan tahu bersama sholat 5 waktu itu Allah padukan pada proses Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesi khusus gitu. Diperintahkan sholat itu di sesi khusus, yaitu pada saat Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-shalawatil khams ma'al imam, yakni saat dengan berjamaah. Berjamaah ini subhanallah amalannya yang dahsyat. Warka'u ma'ar raqiin dalam suratul Baqarah. Ya, ruku'lah kalian semua dengan orang-orang yang berarti dengan berjamaah. Kemudian yang kedua, alasan malaikat Jibril menginginkan menjadi manusia, menjadi umat Nabi Muhammad ini, wa mujalasatil ulama, karena senantiasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mujalasah, duduk ya, seperti ini dengan para alim ulama, dengan para masyayikh, dengan para guru-guru. Ya. Kita tahu ulama itu adalah lentaranya kehidupan kita, pencerah dan penerangan, begitu ya. Maka mendekati ulama, dekat dengan ulama untuk menimba ilmu dan hikmahnya adalah sebuah anugerah yang sangat besar. Dan kehilangan ulama adalah sebuah musibah yang besar. Nah, tinggal PR kita sejauh mana kita betul-betul menjadikan ulama ini sebagai murabbi kita, pengarah dan pendamping kita. Dan ketika para ulama itu diambil diwafatkan Allah, seperti apa nih kondisi hati kita dengan wafatnya ulama? Biasa-biasa saja atau punya perasaan itu mengukur kadar mahabbah kita kepada ulama. Di sisi yang lain bahwa ulama itu kita tahu al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah warisan para nabi. Nabi tidak meninggalkan dinar, dirham, harta benda, tapi yang ditinggalkan oleh para nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ulama. Maka sekali lagi adalah sebuah keniscayaan kita rapat dekat dan menimba ilmu dan hikmah dari para ulama. Kemudian yang ketiga, alasan malaikat Jibril ingin menjadi manusia adalah wa'iyadatil marid. Karena ada aktivitas kita ini senantiasa menjenguk, mendoakan kepada orang yang sakit. Amal yang besar fadilah menjenguk yang sakit dan mendoakan. Bapak merasakan itu ya? Kalau kita sakit nih sendirian gitu, saudara nggak datang, guru-guru yang jauh yang dekat juga kadang-kadang gimana? Waduh, gitu. Yang dengan datang itu sendiri adalah sebuah obat gitu, di samping obat-obat medis. Datangnya saudara kita, datangnya sahabat kita, ada doa yang mungkin tersampaikan mungkin dengan WA, itu sebuah kepedulian yang bisa menjadikan kesembuhan dari yang sakit, apalagi dengan doanya. Alhamdulillah di tempat kita ada aktivitas doa mendoakan, pembacaan suratul Fatihah, ala kulli hal. Dan itu sebetulnya di dunia kuantum itu, dunia energi itu nyambung, Pak. Bapak pernah baca buku tentang dunia energi itu, subhanallah, itu terkoneksi semua. Ketika pun mungkin wajah tidak berwajah saling menatap muka, tapi ketika hati terikat
karena kita ada di dalam dunia energi itu terkoneksi. Subhanallah, dahsyatnya. Ya, kadang-kadang ada kita ngomongin seseorang, kita tahu datang dia. Itu kan bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan yang terjadi. Semua terkoneksi oleh namanya energi. Siapa yang buat energi? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita bangun malam, kok gelisah amat ya. Hati kita ingat sama ibu kita. Kita telepon, ternyata dia sakit. Itu dunia energi menghubungkan itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghubungkannya. Allahu Akbar. Wa iyadatul marid adalah sebuah aktivitas mulia. Ya. Afdalul amal dukhul surur fi qalbi akhi. Amal besar, fadilahnya besar adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara kita. Ya, itu juga sebuah amalan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas nih malaikat Jibril alaihissalam itu jelas ingin banget jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita nih yang harus jadi umat Nabi Muhammad adalah keutamaan dari Allah, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi umat Nabi Muhammad dan mempunyai amalan. Ya, alhamdulillah. Yang keempat, wa tasyikhil janazah. Karena umat Nabi Muhammad ini senantiasa mengurus jenazah, mengantarkan jenazah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Bagi yang setiap kita punya kesempatan untuk mengurus jenazah, mungkin yang dari mulai memandikan, mengkafani, mensalatkan, menguburkan, dan fadilahnya besar di sisi Allah. Man syahidal jenazah, barang siapa yang menghadiri jenazah kemudian sholat, dia mensolatkan, maka dia mendapatkan 1 qiraat. Kemudian barang siapa yang menghadiri jenazah sampai dia mengantarkan ke pekuburan, qiraaton kata Nabi, dia mendapatkan 2 qiraat. Para sahabat tanya, wa mal qiraaton ya Rasulullah? Apa itu qiraatonnya? Yaitu pahala yang besar sebesar bukit Uhud itu. Alhamdulillah yang sudah ke Uhud itu, ya Allah, gunung Uhud itu seperti ini. Sudah jauh, panjang, tinggi. Nah, bagi orang yang sholat jenazah kemudian mengantarkan pemakaman, mendoakan, maka dia mendapatkan pahala qiraaton sebesar 2 bukit Uhud, katanya begitu. Ya, alangkah besar. Dan ala kulli hal, menurut saya menyampaikan pesan, kalau kamu ingin nanti banyak yang mensolatkan, banyak yang mengantarkan jenazahmu nanti ke kuburan, nabung dari sekarang. Saya bilang, nabung gimana Ustaz? Ya nabung, kamu sholat dulu jenazah, nabung dari sekarang rajin nganterin jenazah, nanti kamu panen tuh gitu. Ya, paham. Itu aja Mas. Malaikat Jibril jelas karena umat Nabi Muhammad ini ada aktivitas ibadah mengurusi jenazah sampai menguburkan. Ya. Ingat Pak, satu apa tadi? Karena ada ibadah sholat 5 waktu secara berjamaah. Kemudian yang kedua, mujalasah, duduk bersama dengan alim ulama, menimba ilmu dan hikmah. Yang ketiga, ya kemarin lancar Pak Budi. Kemudian yang keempat, wa tasyikhil janazah, menghantarkan jenazah. Kemudian yang kelima, wasakil ma'a wasulhi, memberikan makan dan minum kepada yang membutuhkan. Di luar Ramadan, apalagi di dalam Ramadan ada keutamaan khusus. Ya. Dalam hadis Salman Al-Farisi kan disampaikan, barang siapa yang memberikan minum kepada yang puasa atau memberikan iftar walaupun sebutir kurma, seteguk air dan sesesat sehisapan susu, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang puasa tadi tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala. Barang siapa yang memberikan asba sampai memberikan kekenyangan kepada orang yang berpuasa, artinya bukan hanya sebatas tangan saja gitu, tapi sampai membuat kenyang tuh. Ya. Boleh mungkin
jauh semua, maka bagi dia adalah pahala, kata Nabi, pembebasan dia dari api neraka. Makanya besok kita iftar bersama jemaah sekalian. Khatmul Quran tuh kesempatan kita, ya sesuai kemampuan kita. Ya tidak ada jangan sampai menjadi sebuah hal yang memberatkan. Yang ada kurma sekilo ya sekilo, ada yang setengah kilo. Air putih ya itu juga kesempatan. Ya insya Allah hari Ahad pada asar ya kita khatmul Quran, ya hadir sebanyak-banyaknya. Akan banyak keutamaan di situ. Keutamaan khatmul Quran. Allah mengutus 70.000 malaikat menghadiri dan mengaminkan halaqah yang ada khatmul Quran. Ya kita baca Al-Quran. Di dalam membaca alif lam itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Yang satu huruf Allah kasih satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dikali 10 kebaikan. 10 kebaikan dan satu huruf itu dibaca di bulan Ramadan. Yang sunat diganjar fardu, yang fardu dikali 70 kali. Dasar. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah memberikan iftar kepada yang berpuasa. Gitu, berkumpul berbagai keutamaan di situ. Ya. Belum lagi nanti keutamaan berkumpulnya. Belum nanti keutamaan kita berdoa jelang iftar. Sa'atul mustajabah fi Ramadan, salah satunya ahaduha indal iftar. Ketika puasa itu dahsyat. Jadi tertibnya Pak Budi ketika iftar buka puasa, ambil air, minum kurma 3 biji, stop dulu tuh. Bakwan, aroket, yang lain stop dulu. Doa dulu. Dah betul. Wabtalatul usabatul ajri insyaallah. Allahumma taqwa, banyak doa di situ. Ya, nanti saya printkan tuh, tempel di dinding itu. Nah, jadi nanti Pak Budi pimpin dulu. Nah, kita bareng doa dulu. Nah, kita baca di sini. Subhanallah, dahsyat. Ya, dahsyat. Di situ Allah ijabah doa-doa kita. Ya, Pak. Wasakil ma'i wassulh, yang kelima keutamaan umat Nabi Muhammad yang dicintai dan dijelasi oleh malaikat Jibril adalah memberikan minum dan makan kepada yang membutuhkan. Kemudian yang selanjutnya adalah wasulhi bainal isnain, mengisahkan di antara dua orang, menjadi penengah gitu, menjadi wasit di antara dua orang. Maka itu juga adalah sebuah amalan yang baik. Maka diperbolehkan untuk berbohong dalam konteks ini. Kan berbohong itu nggak boleh. Tapi salah satunya diperbolehkan berbohong tentang si A. Padahal lagi bermusuhan. Si B itu salam katanya, padahal enggak. Ketemu si B, kangen si A tuh. Nah itu sebuah ikhtiar usaha untuk islahul bainal ikhwah, Islam bainan nas, untuk memperbaiki keadaan dua orang. Itu keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu. Kemudian yang keberapa? Wa ikramul jar. Wa ikramul jar. Yang ketujuh ya, wa ikramul jar, dan memuliakan tetangga. Ini juga keutamaannya dahsyat. Ya, kita hidup di kompleks ini, kompleks gitu ya Pak. Hidup di kompleks itu kompleks. Kalau di kampung itu simple. Di kampung itu biasanya top down tuh, hierarkinya jelas. Kata misalnya kalau sendiri gitu, di kampung saya tuh, kalau Islam Mi'raj, Pak RT bilang, ngumpulin uang 250.000 per kakak. Ngapain Pak RT? Nanti Islam Mi'raj kita nyembelih sapi udah bayar. No riset, tidak ada jawaban apa, ngikut aja udah. Gitu. Nanti raja beli sembelih sapi ya. Nah gitu. Hierarkinya udah top down aja, udah begitu lah. Kata kiainya kalau di kampung tuh begini udah manut aja udah. Nah, gitu. Kalau di komplek kan tidak bisa begitu. Nah, maka wise ya, kebijaksanaan hati kita ini perlu dilatih. Ya Pak, buruan, padahal kita nggak punya pohon baladi gitu kan. Sabar, itu bagus. Di situ kan latihan di situ. Ya. Begitu Mas. Harus penuh dengan kebijaksanaan. Maka ikramil jar, memuliakan tamu adalah amalan yang paling
Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyukrim jarah, maka muliakanlah tetangganya. Ya, karena tetangga ini kan sebenarnya saudara dekat kita. Kita ada sesuatu, tidak mungkin kita memanggil saudara kita yang jauh, pasti mendekati, mengajak, menarik saudara kita yang dekat. Saudara dekat kita adalah tetangga. Ya mas sekalian, maka kata Nabi, "Ali fahris ala dalik." Ya, afwan, wa ikramal jari wal yatim. Memuliakan tetangga dan memuliakan yatim. Ikramul yatim ini adalah juga merupakan amal yang besar pada pahalanya, fadilahnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada wakaf yatim, kata Nabi, hakada, aku dan menanggung anak-anak yatim ini nanti di surga hakada, seperti ini. Saking dekatnya makom orang-orang yang peduli terhadap yatim, baik mungkin sebagai donaturnya, agnia donaturnya, baik mungkin sebagai calon akhiratnya. Ya, calonnya nih, ya. Kadang-kadang ada yang orang punya harta, tapi ini kemana ya? Sebab apa sih? Ya. Banyak orang yang ternyata bingung kemana menyalurkan uangnya. Ada calon akhirat, gitu. Subhanallah. Maka kata Nabi, "Ana wakafil yatim bil jannah kahad." Seperti begini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Ini adalah sebetulnya nasihat buat kita semua, bahwa kita mempunyai amal-amal yang dahsyat fadilahnya dari sisi Allah. Sholat 5 waktu dengan berjamaah, mujalasah dengan ulama, menengok yang sakit, kemudian menghantarkan jenazah, memberikan minum makan kepada yang membutuhkan. Karena bulan ini terutama usaha muasasah ini bulan kepedulian sosial harus ditingkatkan. Kemudian memperbaiki kondisi dua saudara, kemudian memuliakan tetangga dan yatim. Fahris, kata, jaga dan rebutlah ala dalik, atas 7 amal yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala ini. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Ya. Atau lanjut Pak? Lanjut atau tidak? Tanggung ya sampai Isra ya. Nah, Isra 55 Pak ya. 10 menit. Baik. Kemudian yang keberapa Pak sekarang? Ke-15, hadis yang ke-15. Ya. Insyaallah khatamlah 30 hari di Masjid Mustafa. Shalli bil lail walau kahal bisyati fal musalli bil lail ahsan nasi wajha. Ya Ali, kata Nabi, sholatlah kamu pada malam hari. Artinya di penghujung malam itu sholat tahajud tadi. Dalam satu riwayat, kalau Bapak pernah baca keutamaan sholat witir Pak, ya, jangan pernah kita meninggalkan sholat witir walaupun 1 rakaat. Dijaga nih, apalagi yang usia-usia model kita ini sudah 45 up gitu, 45 ke atas atau 50 ke atas, jangan pernah tinggal sholat witir walaupun 1 rakaat. Nah, ini amalan-amalan yang harus kita jaga. Ya. Kalau nggak mampu, misalkan di luar Ramadan nih, nggak mampu mungkin nanti malam bangun, ya habis isya, setelah ba'diyah, kalau nggak kuat 3 rakaat, 1 rakaat dah sudah sholat witir. Dan amalan besar bagaimana ya. Jangan pernah meninggalkan sholat witir, salah satu. Walau kahar bisyak, walaupun sesaat gitu. Ya, walaupun sesaat ini Rasul gambarkan nyembelih kambing gitu. Walaupun mungkin sebentar seperti itu, tetap sholat 2 rakaat. Ya, 2 rakaat sholat. Fal musalli bil lail, kata Nabi, maka orang yang sholat pada malam hari itu nanti ahsanun nas wajhan. Di akhirat, di hari akhirat itu paling bagus wajahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya, sholat witir kemudian qiyamul lail. Walaupun 2 rakaat. Kemudian hadis yang ke-16, ya Ali, wahai Ali, idza tabbarta as-shalah
Fafari asabi'ak warfa yadaik hadwa mankibaik. Ya Ali, kata Nabi, ketika kamu takbiratul ihram untuk sholat, fafari asabi'ak, buka dan tegangkan jari-jari. Seperti ini tadi, buka dan tegangkan. Yang begini-gini terlalu ya standar lagi. Warfa yadaik, dan angkat tanganmu itu hadwa mankibaik. Nah, di sini had. Jadi tangan di sini kan Pak ya? Ya. Jadi yang rata itu adalah dari sini. Ada yang begini, mau terserah silakan. Ada yang begini, mungkin menganggap tangannya itu di sini, ujung tangannya. Ya, kalau yang disebut warfa yadaik hadwa mankibaik, angkat tanganmu sejajar dengan pundakmu. Ya, direnggakan. Kemudian wa idza kabbarta, kemudian setelah engkau takbir, fadha yaminak ala shimalik, simpan tangan kananmu di atas tangan kiri. Gitu ya. Tangan kiri, tangan yang kebalik. Tahta surah. Ya. Dalam hadis ini di bawah pusat. Kalau madhab Imam Maliki lihat tuh, ya, mungkin imam-imam atau saudara-saudara kita yang mengambil madhab Maliki itu takbir Allah. Di sini nih, agak air di sini. Kalau kita bermadhab Imam Syafi'i itu antara pusat dan ya, silakan dua-duanya ada dalil, ada dalil. Kemudian fadha yadaka ala rukbatik, simpan tanganmu ketika ruku itu ya, di lutut di sini. Wa farid bain asabik, dan lebarkanlah, jadi digenggam, bukan begini tapi dilebarkan. Nah, hati-hati dalam ruku. Harus ruku itu seperti kasyajaratul wahidah. Mohon maaf, kita masih menemukan rukunya itu macam-macam ya. Punten. Yang sesuai adalah ketika ruku dari banyak maaf. Ini dari banyak. Kemudian umumnya itu dalam fikih itu kasyajaratul wahidah, lurus. Jangan terlalu begini, jangan terlalu begini juga. Usahakan selurus mungkin. Ada juga yang ruku di sini Pak. Nah, ada yang rukunya gini. Tidak boleh. Harus usahakan begini. Hesek Pak Haji keseluruhan ya, kemana ya begitu Pak. Itu ada lain cerita. Ini normal aja ya, normalnya. Ya. Jangan diginikan Pak. Ada nih teman saya itu begini, ya Allah saya. Ada juga yang begini di sini mana kepanjangan tangannya kali. Nah, yang udah nyeri cangkeng, urut, diurut dulu. Baik, begitu aja mas kalian. Hadis yang ke-15 ya. Jadi seperti itu. Nabi mengajarkan sholat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang ke-16, ya Ali, wahai Ali. Oh, ke-17. Asfir bis-subhi wa sallil maghrib ba'da ghiyab asy-syams bi qadri hadhihi asy-syati. Wahai Ali, kata Nabi, jangan kau lewatkan sholat subuh. Ya. Jangan kau lewatkan sholat subuh. Wa sallil maghrib, dan sholat maghrib. Artinya di sini jangan menunda-nunda. Jangan menunda, asfir, bersegera untuk sholat subuh dan sholat maghrib. Fa inna dzalika min hisalil anbiya alaihi wassalam. Karena kebiasaan menyegerakan untuk sholat maghrib dan subuh itu adalah bagian daripada sunnahnya para anbiya, para nabi alaihi wassalam. Ya, mafhum dan maklum kita semua. Nah, di dalam khusus bulan Ramadan ini jemaah fillah sekalian, ya, ada 6 amal dari sebuah amal untuk kita meraih Lailatul Qadar. Siapa yang tidak mau mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar? Pasti setiap kita sangat menginginkan dan sangat merindukan. Bagaimana tidak jemaah sekalian? Ibadah yang sesaat, katakanlah 1 jam, yang bertepatan dengan Lailatul
1 jam dengan ibadah 1000 bulan, 83 tahun 7 bulan. Bagaimana? Ya, bagaimana dahsyat. Insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan karunia untuk Qadar jemaah sekalian. Ya, insya Allah. Allahu Akbar, satu anugerah yang sangat besar. Maka mendapatkan Lailatul Qadar ini yang pasti akan kita dapatkan, jaga dari awal sampai akhir. Kita mesti menjaganya dari awal sampai akhir. Ala kulli hal, mungkin setiap kita punya aktivitas yang boleh jadi membuat kita lelah. Tapi setidaknya jemaah fillah sekalian, Nabi memberikan resep. Setidaknya untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu, jangan pernah meninggalkan Isya berjamaah dan subuh berjamaah. Minimal itu dulu dah gitu. Lebih dari itu ya alhamdulillah, bisa i'tikaf di 10 hari akhir itu juga dahsyat. Ya bagi kita yang mungkin lah ada kan ya, kita mungkin ya, yang waktunya tersita harus begini harus begitu. Setidaknya dijaga Isya berjamaah, subuh berjamaah. Setidaknya begitu. Komitmen tuh ya, sama istri buat keluarga nih. Kalau bapak ketiduran nih, pokoknya bangunin Isya berjamaah dan subuh berjamaah. Kemudian wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang berikutnya, yang ke-18, ya Ali wahai Ali, alaika bis-sholati jamaah. Sangat dianjurkan atasmu, wajib atasmu wahai Sayyidina Ali, bis-sholati jamaah, dengan untuk sholat berjamaah. Fa innaha, karena sesungguhnya sholat berjamaah itu indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kama syika ilal haji wal umrah, seperti manasiknya haji dan umrah. Wa ma yahrusu ala sholatil jamaah, dan tidaklah menjaga seseorang itu kepada sholat berjamaah illa rajulun mu'min, kecuali itu adalah laki-laki yang beriman kepada Allah. Qad ahabbahu Allah, sungguh telah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dicintai Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu. Dan wa ma yazhadu fiha, tidaklah orang itu enggan untuk sholat berjamaah illa munafiqun, kecuali dia munafik. Waliyad billah, na'udzubillah. Nah, maka kuncinya dengan pernah merasa enggan. Dan moga itu diikuti, nah hati-hati gitu. Keengganan itu dituruti. Nah, ini berarti terkalahkan kita, terisytighal, mungkin tersibukkan dengan berbagai aktivitas kita. Ya. Untuk hal-hal yang emergensi darurat itu di luar cerita, gitu ya. Di luar cerita. Tapi untuk sisi normal, keadaan yang normal, maka sangat harus kita memberikan harus tadi perhatian yang tinggi untuk sholat berjamaah. Dan qad abghadahullah, sungguh Allah sangat murka kepadanya. Na'udzubillah. Baik. Ya, keutamaan sholat berjamaah sudah sering dibahas. Hadis berikutnya yang ke-19, ya Ali wahai Ali, ahabbul ibadi ilallahi abdun sajidun yaqulu bi sujudihi rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Ali, kata Nabi, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba yang ketika sujud dia membaca, dia berkala, dia melafalkan Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu Pak, di sujud terakhir terutama. Sujud terakhir dan afdal ya saat kita sholat sunat sendiri berarti. Ya. Kalau sholat sunatnya ya jadi imam ya lihat-lihat juga gitu. Lihat-lihat juga. Terlalu lama kan jadi fitnah. Nah, kita terlalu lama jadi fitnah gitu. Tarawih aja pilih-pilih nih imamnya sekarang siapa nih? Pak Aidin penuh tuh. harus dilihat keadaan. Kemudian yang berikutnya, ini
bagian ada Rabbi hamdi apa tuh? Rabbi firli Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li dzanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Apa ya Pak ya? Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li dzanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Baik, jemaah sekalian, itu saja dulu mungkin yang bisa kita baca pada pagi hari ini di hari ketiga Ramadan. Mudah-mudahan insyaallah ini menjadi tambahan hasanah keilmuan kita untuk kita mengetahui nilai suatu amal. Saya sering menyampaikan, kenapa kita malas beribadah, kenapa kita malas melakukan sesuatu, boleh jadi karena kita belum tahu nilainya. Dan itu logis ya Pak ya. Ya, secara hawa nafsu logis gitu. Kita nggak melakukan itu karena memang belum tahu amalan nilainya nih, atau bahasa dunia mah duitnya gitu, nggak kelihatan duitnya, bukan enggak. Tapi begitu tahu oh ini duitnya gede nih, walaupun jauh dikejar, nah gitu. Karena pahalanya besar maka walaupun berat diusahakan. Ya itu seperti itu Mas. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat yang kita bisa dapatkan, bisa kita amalkan. Harus nanti insya Allah mohon dicatat di hadis yang berikutnya ke-20 ya, nanti ke-20. Kemudian mengingatkan jemaah sekalian bahwa insya Allah besok kuliah subuhnya akan diisi oleh Ustadz Muhammad Yusuf Hadi Maulana. Sudah di-share Ustadz Muhammad Yusuf Hadi Maulana, BMA, beliau Direktur Rahmah Islamic School. Kemudian juga beliau adalah alumni Darul Hadis dari Pakistan, Jami'ah Binwariyah Alamiyah Karachi, Pakistan. Ya, ini orang Sukabumi, masih USA, masih orang Sunda asli, ya Sunda asli. Ini kebetulan ma'hadnya ini sama dengan ma'hadnya guru anak saya si Najib di sana di Pakistan. Insya Allah akan menjadi imam subuh juga, karena beliau juga adalah seorang hafid dan pakar hadis. Ya. Mungkin ada waktu nanti sesi mudzakarah kita manfaatkan berada. Karena di 10 terakhir beliau nanti ke Malaysia menjadi imam di Malaysia. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa hadir dan ajak semua keluarga, istri dan anak kita untuk menghadiri. Niatkan thalabul ilmi, niatkan salawat, niatkan memakmurkan di bulan suci Ramadan ini. Dan sorenya sekali lagi mengingatkan pada asalnya mungkin sekitar jam 5 ya Pak Budi ya? Jam setengah 5 lah ya, karena atau pada asar mungkin silakan, karena kan satu juz itu yang lancar saja mungkin 30 menit. Nah, boleh nanti setelah asar mulai menyicil silakan. Nah, demikian kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Selanjutnya kita nanti sholat isya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamu alaikum